Halo teman-teman, kami mahasiswa Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan mengenal dasar genetika untuk sintesis, pengembangan, fungsi antibodi. Sebelumnya, yuk kita kenalan terlebih dahulu dari anggota kelompok 10. Di sini ada Prananda Utami sebagai penulis skrip dan host. Kemudian Yona Puintai sebagai pewawancara ahli dan narahubung ahli. Winda Asriasi Jabat sebagai pewawancara mahasiswa dan editor, Nisa Nurul Hidayah sebagai pewawancara mahasiswa dan kameramen, Dea Nur Apriani sebagai pewawancara masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Irma Madia, Magister Sains selaku dosen dari mata kuliah Mikrobiologi dan Imunologi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Saya Prananda Utami dengan NPM A221020 dari kelompok 10 selaku host pada video kali ini. Di video kali ini kami akan mewawancarai masyarakat umum mengenai diagnosis penyakit berbasis genetika. Apa yang masyarakat ketahui tentang genetika, apa itu antibodi, dan apakah masyarakat pernah mendengar tentang diagnosis penyakit dengan memanfaatkan genetika. Serta dalam video kali ini terdapat konsultasi langsung kepada ahlinya yang paham tentang materi ini. Baiklah, saya persilahkan kepada rekan saya yang akan mewawancarai narasumber pertama. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Nur Apriani dengan nomor MPMA 221008 dari kelompok 10 kelas reguler bagi 2A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat yang ada di sekitar Batu Nunggal. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Teh. Nama saya Yulis. Nah, di sini saya bersama Teteh Yulis. Di sini saya ada pertanyaan, yaitu apa yang Teteh ketahui tentang genetika? Pewaris atau keturunan? Ya, bahwa genetika itu adalah pewaris atau keturunan atau hereditas. Nah, pertanyaan kedua, apakah genetika itu bisa diubah Teh? Tidak bisa. Ya, kalau genetika itu tidak bisa diubah karena adanya faktor nutrisi ya Teh. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Teteh ketahui tentang antibodi? Kekebalan tubuh. Ya, bahwa antibodi itu kekebalan tubuh yang berfungsi sebagai tembok pertahanan atau trait antigen seperti bakteri, virus, maupun zat beracun yang menyebabkan penyakit. Nah, pertanyaan terakhir nih Teh, apakah Teteh mendengar tentang diagnosis penyakit dengan memanfaatkan genetika? Tidak pernah ya. Misalkan nih, saya ngambil salah satu contohnya diabetes. Nah, bahwa diabetes itu disebabkan oleh kondisi autoimunitas yang merusak antibodi dan termasuk ke dalam faktor genetiknya. Nah, sebelumnya Teteh terima kasih atas waktunya. Ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mewawancarai masyarakat yaitu Bapak Dede. Ya, di sini saya akan mempertanyakan, apakah Bapak tahu apa itu gen atau genetik? Nggak tahu. Nah, bahwa genetik itu adalah keturunan atau pewaris seseorang yang diturunkan kepada penerusnya. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, menurut Bapak, apakah gen itu bisa diubah? Bisa diubah. Jangan sampai nular. Jangan sampai nular. Nah, sebenarnya bahwa gen itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dicegah karena itu merupakan faktor nutrisi. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah apakah yang Bapak ketahui tentang antibodi? Kekebalan. Ya, Kekebalan tubuh. ya, bahwa antibodi itu adalah kekebalan tubuh, betul. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak pernah mendengar tentang diagnosis penyakit dengan memanfaatkan genetik? Belum pernah ya. Jadi diagnosis penyakit dengan memanfaatkan genetik itu, misalnya seseorang memiliki penyakit diabetes. Nah, bahwa penyakit diabetes itu disebabkan oleh kondisi autoimunitas yang merusak antibodi dan penyakit tersebut termasuk ke dalam faktor genetik. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mewawancarai narasumber pertama. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya yang akan mewawancarai narasumber selanjutnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Nurul Hidayah. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara tentang dasar genetika untuk sintesis, pengembangan, dan fungsi antibodi.
genetika tidak dapat dibilang. Namun seiring berjalannya waktu dan teknologi, banyak prosedur rekayasa genetik yang ingin mengubah gen ke arah yang lebih baik. Selanjutnya nih Kak, apakah Kakak tahu apa yang dimaksud dengan antibodi? Kalau antibodi sendiri yaitu bagian dari sistem kekebalan tubuh yang bekerja untuk melindungi tubuh dari virus, bakteri atau patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, yang terakhir Kak, apakah Kakak pernah mendengar tentang diagnosis penyakit dengan memanfaatkan genetika? Dan sebelumnya pernah sih seperti penyakit DMD atau penyakit nyeri otot yang ditularkan kepada anak laki-laki. Seperti itu ya Kak. Jadi sekian ya teman-teman wawancara yang dapat saya lakukan, dan terima kasih juga kepada Kakak yang sudah bisa menyebarkan datanya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Di sini saya ingin mewawancarai mahasiswa STFI. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu kan? Nama saya Nelviani dari angkatan 2021. Baik. Kak, kalau boleh tahu nih, yang kakak tahu tentang apa itu genetika? Jadi kalau yang aku tahu tuh kayak mempelajari pewarisan ciri dan sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Oh, jadi kayak dari induk ke keturunannya gitu ya? Iya. Sebelumnya nih Kak, kalau misalnya genetika itu dapat diubah nggak sih Kak? Kalau menurut aku sih nggak bisa, soalnya kan emang udah dari sifat genetiknya tuh udah ada di induknya, terus ke keturunannya. Jadi dari siapa lagi gitu? Oh, jadi kayak udah dari sananya gitu Iya, ya Kak? benar. Baik. Kalau misalnya menurut kakak nih, apa sih yang kakak tahu tentang antibody gitu? Sistem kekebalan tubuh yang ngelindungin tubuh gitu, antibody. Jadi antibody itu kayak sistem kekebalan tubuh ya? Iya. Yang bisa ngelindungin tubuh kita gitu kan? Sebelumnya kakak pernah dengar itu gak tentang diagnosis penyakit yang memanfaatkan genetika? Pernah sih, pernah dengar. Pernah. Kenapa tuh? Itu kayak melibatkan analisis DNA seseorang untuk mengidentifikasi varian genetik yang terkait dengan penyakit tertentu. Oh, jadi dia tuh kayak ngelibatin DNA gitu ya buat Iya. mengidentifikasi si penyakit itu ya? Oh gitu ya Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Nah, setelah kita mendengar jawaban-jawaban pertanyaan dari masyarakat umum, untuk mengetahui dan memastikan jawaban yang benarnya mengenai diagnosis penyakit berbasis genetika ini, sebaiknya kita tanyakan langsung kepada ahlinya. Saya alihkan kepada rekan saya yang telah bersama ahli untuk menanyakan lebih jelas mengenai materi ini. Halo teman-teman, kenalin nama aku Yona Piwintai. Sekarang aku lagi bareng dengan Teriska nih. Nah, Teriska ini adalah seorang perawat di klinik kecantikan. Teriska ini sebagai narasumber dalam video kali ini nih. Gimana teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tuhan ya, baik ya. Oke, hari ini kita mau tanya-tanya sedikit nih ke Teriska tentang materi kita, yaitu dasar genetika untuk sintesis, pengembangan, dan fungsi antibodi. Sebelumnya kan itu judulnya panjang banget ya. Kita harus tahu dulu dong dasarnya. Apa sih itu genetika? Apa sih secara umum? Gimana teh? Perkenalkan ya, saya Rizka. Saya perawat di klinik kecantikan di Bandung. Di sini sedikit penjelasan mengenai genetika yang saya pahami selama ini. Genetika itu adalah hereditas atau herediter yang sering orang lain sebut dengan keturunan. Jadi di mana keturunan ini biasanya yang diwariskan dari nenek moyang kita, dari mulai kakek, nenek, ibu kita sampai kepada generasi kita. Nah, itu termasuk masih terbilang pembahasan ke genetika gitu. Jadi masih ada pewaris, sifat pewaris gitu. Gen pewaris gitu ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di judul kita ini agak panjang, ada untuk sintesis, pembangunan, dan fungsi antibodi. Nah, sintesis, maksudnya sintesis dan pembangunan genetika ini apa nih? Apa genetik itu bisa diubah? Kita gimana tuh Teh? Nah, untuk genetika yang saya pahami gitu ya, bahwa genetika ini sebuah ilmu yang dipelajari yang memang melalui proses gitu, seperti misalkan proses
adanya kelahiran seseorang. Nah, itu kan masuknya ke prosesnya ya gitu. Jadi kayak suatu proses kayak pembuatan sintesis buatan gitu ya, Ya, sintesis kalau genetika. ya untuk sintesisnya kan tadi baru genetika ya. Untuk sintesisnya yaitu proses kimia yang menghasilkan sesuatu sifat kimia gitu. Jadi tujuannya ada penelitian yang memang ada dihasilkan gitu. Itu sintesis biasanya sih yang Rizka pahami ya. Gitu. Oke. Dan itu juga kita ada fungsi antibodi. Nah, antibodi ini berarti salah satu ya Teh, dari contoh hasil sintesis genetika itu. Ya. Jadi genetika itu dia di laboratorium, dia diproses, dikembangkan, sintesis jadi antibodi. Nah, antibodi ini salah satu ini ya kekebalan tubuh kita ya Teh gitu. Betul, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada nggak tahu ini baru atau enggak ya, karena diagnosis penyakit sekarang pakai genetika, berbasis genetik. Biasanya kita kalau untuk diagnosis suatu penyakit tuh dari gejala kan, misalnya kayak diare nih, oh sakit perut, mual, muntah, kemudian ada buang air besarnya konsistensinya lebih cair, kemudian frekuensinya lebih banyak dari sebelumnya begitu ya. Nah sekarang ini berbasis genetik, itu gimana tuh maksudnya berbasis genetik nih Teh? Nah jadi sintetis yang berbasis genetik gitu ya, diagnosis penyakit ya itu bisa memang ada beberapa penyakit yang melalui genetik tersebut atau keturunan, atau bisa kita bahasanya itu herediter itu sama aja ya. Nah salah satunya seperti hipertensi. Nah itu biasanya penyakit yang memang diturunkan seperti itu. Nah terus ada juga selain hipertensi, asma itu termasuk yang penyakit yang diturunkan. Jadi kalau misalkan orang lain yang yang mempunyai penyakit mempunyai riwayat genetik, itu bisa kemungkinan terjadi kepada anak-anak tersebut gitu, generasi selanjutnya bisa diturunkan biasanya gitu. Itu bisa mempengaruhi ke kekebalan tubuh yang itu antibodi tersebut gitu. Jadi untuk diagnosis penyakit secara genetik ini kita bisa lihat dari misalnya penyakit A, dia ada gen A. Nah kemudian di seorang pasien ini dia ada gen A juga, yang dimana yang itu terdapat pada penyakit yang terdapat gen A tersebut juga. Jadi karena ada gen yang sama, maka bisa dilihat tuh, oh pasien ini sedang mengidap penyakit A tadi begitu. Nah ya kurang lebihnya ya. Oke, gitu ya kira-kira teman-teman untuk penjelasan kita kali ini, video kali ini. Semoga video ini bisa lebih menjawab pertanyaan penasaran teman-teman nih tentang genetik nih ya. Secara umumnya seperti itu teman-teman. Oke. Ada tambahan sedikit juga. Oh ya, boleh. Jadi penyakit atau gen yang diturunkan juga itu bisa melalui pemeriksaan laboratorium seperti darah, USG ataupun yang lainnya ya, gitu. Pemeriksaan dalam lainnya. Jadi selain misalkan yang tidak mempunyai penyakit gen, itu biasanya dilihat dari misalkan kebiasaan hidupnya. Tetapi penyakit itu akan menyerang ketika memang di atasnya atau generasi sebelumnya sudah memiliki. Jadi memang itu kemungkinan besar bisa diturunkan, lebih berpotensi gitu betul, ya. Lebih berpotensi seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman, nantinya kalau tentang misalnya kalau penyakit yang diturunkan ini ya lebih berpotensi, tapi juga nggak menutup kemungkinan nih untuk yang bukan dari keturunan sebelumnya tuh tidak mengidap penyakit tersebut, bisa juga keturunan berikutnya mengidap penyakit tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih teman-teman, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Teh Rizka sudah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber di video kita kali ini. Baik teman-teman, saya Yona Piwintai pamit undur diri. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih kepada rekan saya yang telah mewawancarai dan ahli yang sudah menyempatkan hadir untuk menjelaskan mengenai materi diagnosis penyakit berbasis genetika.
Demikian tugas wawancara pengganti ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi dan imunologi yang berjudul diagnosis penyakit berbasis genetika. Saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf apabila ada salah kata dan perilaku yang kurang mengenakan dalam video kali ini. Kami dari kelompok 10 mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.